Ya, maka dua-duanya itu harus bersih. Ya, kita pelajari sekali lagi lahiriahnya, jasmani manusia. Ya. Ya. Ini barangkali kemarin ketika saya coba melihat video-video Nia tentang Aleppo di YouTube, tiba-tiba keluar beberapa drama ustaz yang menanggapi terkait dengan Aleppo. Saya lihat banyak yang mengatakan kalau fitnah Aleppo ini merupakan awal dari fitnah akhir zaman. Jadi ketika melihat beberapa pernyataan ustaz-ustaz yang seperti itu, saya malah berpikirnya kayak ini kelompok Mansur ini. Jadi yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini, sebenarnya kelompok Taifah Mansur ini yang seperti apa? Iya. Iya. Memang fitnah atau musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Aleppo itu luar biasa. Dan ini rekayasa Yahudi. Ini permainan Yahudi. Ini permainan Amerika. Amerika tepuk tangan doang kan ya, dia kayak perang sekarang. Tapi yang membuat skenario ini Amerika. Pertama, dia mengajukan proposal kepada Jabhah An-Nusrah. Jabhah An-Nusrah itu bukan ISIS. Jabhah An-Nusrah itu adalah gerakan iwan-iwan yang ada di sana dan seluruh dunia itu ada di situ. Termasuk Al-Qaeda ada di situ. Jabhah An-Nusrah. Ditawarkan proposal oleh Amerika. Di dalam Jabhah An-Nusrah ini ada 32 faksi. Abu Jibril anaknya di situ, Jabhah An-Nusrah. Bukan di ISIS. Yang gugur itu Ridwan, nah di Jabhah An-Nusrah. Diajukan proposal oleh Amerika. Kemudian proposal itu kelihatannya sangat bagus, menguntungkan mujahidin, menguntungkan Islam. Diterima. Dalam Islam, jika ada muhadanah, ada perjanjian perdamaian seperti itu, ada sulhul Hudaybiyah, kalau pada masa Nabi namanya sulhul Hudaybiyah ya, tidak boleh mengkhianati perjanjian. Dan mereka tahu itu, Islam tidak mungkin mengkhianati. Akhirnya apa? Jabhah An-Nusrah menerima. Padahal itu mereka beri kerja ini. Saat itulah Iran, Suriah, dan Rusia itu memaksimalkan seluruh kekuatannya untuk menggempur ISIS. Kan mereka sudah tidak repot dengan Jabhah An-Nusrah. Besar. Kedua, jauh sebelumnya Amerika sudah main luar biasa di sini. Amerika sudah main luar biasa di sini. Termasuk intelijen CIA yang dari Belanda itu yang komandan dari Belanda, kita percaya banget itu sampai di media-media dipuji-puji kayak apa gitu. Saya pikir Korea itu tidak ada relasi dengan TNI, terbatas saja lah itu. Ya, saya hanya jadi intinya mujahidin yang ada di sana itu dikerjain, ditipu oleh Amerika. Lalu terjadilah seperti itu. Nanti bisa bayangkan, ini kan baru bulan September ke sini ini kekuatan mujahidin ini kayaknya jumlah banget, turun banget ya. Itu setelah mereka ada 5 panglimanya itu ya, di panglima itu sebenarnya memang kaki tangan Amerika. Jadi itu intinya di situ. Lalu kemudian itulah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada karena pengkhianatan mereka dan udah skenario yang luar biasa. Kita tinggal mendoakan
mereka mudah-mudahan Allah menolong. Kalau mau bicara masalah fitnah akhir zaman, itu memang kita butuh waktu sangat panjang. Bagaimana proses Harul Raya Bisu sampai masuk kepada kata Nabi dari Irak akan muncul mujahid penegak Quran dan Sunnah, dan bila syuhada wal iman itu Suriah, negeri orang-orang yang beriman dan para syuhada dan seterusnya, dan bagaimana berakhirnya termasuk awal munculnya di Suriah juga macam itu sudah semuanya digambarkan oleh Nabi. Tapi mungkin kita kesempatan ini tidak tempatlah untuk mengurai satu persatu proses kejadian ini. Ya, mungkin yang ada kaitannya aja dengan masalah fikih ya yang tadi kita bicarakan. Permasalahan tadi kan ya pada saat ingin beribadah harus suci dengan fisik dan juga kolbu kita ya, sifat kita. Saya bertanya pada saat membaca Quran, memegang mushaf, itu kan dalam di Al-Quran bisa kita lihat kalau artinya tidak boleh memegang mushaf dalam keadaan tidak bersuci. Itu pada ada nggak ilmu fikih yang menjelaskan harus dengan keadaan bersuci pada saat memegang mushaf, pada saat kita membaca Quran? Iya. Memang di Quran itu selalu sini layaman suri illa mutahharun, ayat yang dimunculkan di situ. Tidak boleh menyentuhnya kecuali yang sudah disucikan. Oleh kita sekarang terjemahkan kecuali dalam keadaan suci. Ini pada pertemuan pertama kalau nggak salah ini saya sempat singgung ya. Jadi la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Sebenarnya bukan tidak boleh, tidak dapat menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Oleh Ibnu Abbas, bukan saja Ibnu Katsir, Ibnu Abbas sudah menjelaskan kepada para sahabat dan kepada kita semua bahwa yang dimaksudkan la yamassuhu illa mutahharun, tidak dapat menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan, yaitu lauhil mahfuz, bukan Al-Quran, lembaran-lembaran suhuf yang ada di tangan kita. Kenapa? Karena punya ayatnya sebelumnya, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya dia itu adalah Al-Quran yang mulia pada tempat yang tersembunyi di Lauhil Mahfuz, tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Ya. Apa itu disucikan? Ingat, lihat kalimatnya, bukan mutahhirun, bukan tahirun. Ya, kalau tahirun itu isim fa'il, subjek. Ini mutahhar. Mutahhar itu disucikan. Maf'ulun bi dalam bahasa Arab, objek disucikan. Berarti tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali mereka yang sudah disucikan sekarang. Kalau memang Al-Quran yang dimaksudkan di ayat ini, siapa di antara kita yang hadir di masjid ini, di ruangan ini, yang merasa dirinya sudah disucikan oleh Allah? Gak ada. Berarti tidak ada di antara kita yang boleh baca Quran, karena kita belum disucikan. Padahal Quran mengatakan tidak dapat menyentuhnya kecuali yang sudah disucikan. Padahal kita belum disucikan, berarti jangan sentuh Quran. Maka Ibnu Abbas mengatakan tidak ada yang dapat menyentuh Lauhil Mahfuz kecuali malaikat yang sudah disucikan oleh Allah. Itu sebabnya yang dapat sampai ke Sidratul Muntaha, yang dapat sampai ke Lauhil Mahfuz sana hanya malaikat-malaikat Allah, bukan manusia. Ya, itu maka itu dari Ibnu Abbas. Maka bagaimana hukumnya menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu? Boleh. Bagaimana menyentuh Al-Quran dalam keadaan mungkin malah habis jima? Boleh apa enggak? Boleh. Enggak ada larangan. Itu. Boleh nggak ngaji dalam keadaan tidak berwudu, bahkan mungkin belum mandi janabah? Boleh, nggak ada larangan.
Silakan. Menyentuh apa membaca? Membaca. Bahkan anak, bagaimana dengan perempuan yang datang bulan? Boleh nggak dia baca Quran? Boleh. Mana ayat hadis yang mengatakan Aisyah lagi datang bulan maka dia tidak boleh baca Quran? Atau sahabiah lainnya? Kan tidak. Sebenarnya nanti akan sampai sendiri dalam masalah itu. Jadi intinya itu tidak ada larangan menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran dalam keadaan belum berwudu atau belum bersuci. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sudah menafsirkan ayat ini. Ya, mungkin ya. Sudah mungkin ya, sudah hampir jam 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.